Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan sharing tentang nilai mutlak yang nanti selanjutnya akan kita bahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke teman-teman, eh, di sini sudah ada nilai mutlak yaitu sifat-sifat dari nilai mutlak itu sendiri. Oke, nah, ini ya teman-teman, nilai mutlak. Nah, untuk sifatnya sendiri, untuk setiap bilangan real X dan Y berlaku satu ini, dua ini. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, untuk yang sifat pertama itu variabel X dikalikan variabel Y dalam nilai mutlak, itu dia juga berlaku ketika nilai tiap variabelnya itu dipartisi dan dimutlakan. Jadi ini perkalian, sama dengan X nilai mutlak X dikalikan nilai mutlak Y, seperti itu. Nah, seperti juga pada sifat kedua, yaitu ketika nilai mutlak terhadap nilai X dibagi Y. Oke, untuk lebih mudah kita coba di sini itu tulisnya seperti ini, teman-teman. Bagi Y, dimutlakan seperti ini. Oke, nah itu dia sama dengan X dibagi nilai mutlak Y. Nah, ini sifatnya. Dengan ketentuan Y tidak sama dengan 0. Kenapa harus ada tulisan Y tidak sama dengan 0? Karena kenapa? Karena masih seperti sifat-sifat yang lalu, bahwa ketika suatu bilangan dibagi dengan 0, maka hasilnya akan tidak dapat terdefinisikan. Oke. Kenapa? Ini ya, intermezzo aja ya. Kenapa? Kenapa? Nah, ini X dibagi 0, maka hasilnya tidak terdefinisi atau tanda tanya gitu. Oke, itu sifat-sifatnya. Selanjutnya kita akan masuk ke slide ini. Nah, ini pertidaksamaan dengan harga atau nilai mutlak ya, teman-teman. Prinsipnya sebetulnya untuk pertidaksamaannya sama persis dengan ketika dia tidak bernilai mutlak, cuma nanti ada beberapa sifat yang harus diperhatikan. Oke, kita mulai perhatikan dari nomor 1 ini ya, teman-teman. Oke, yang pertama itu harga mutlak. Nah, harga mutlaknya ini dia ketika dia itu harga mutlak X, itu dia nilainya itu adalah bisa X, bisa negatif X. Nah, jadi teman-teman gini, coba ya di sini akan saya tuliskan, misal harga mutlak 1 itu ya sama dengan 1. Harga mutlak 1 itu ya sama dengan 1. Misal di sini harga mutlak 2, pin 2 itu 2. Harga mutlak 2 itu ya sama dengan 2. Nah, jadi makanya di sini ketika dia ada harga mutlak negatif X atau X itu bernilai negatif, lebih mudahnya X itu bernilai negatif, maka dia itu hasilnya akan sama dengan X. Nah, jadi harga mutlak X itu dia itu bisa menghasilkan nilai ini, teman-teman. X harga mutlak itu bisa 1 ini, bisa 2 ini. Begitu, teman-teman. Jadi nilainya dia bisa negatif dan positif. Tentunya jika X-nya lebih besar dari 0 dan untuk negatif X jika X-nya kurang dari 0. Atau kita bisa sampaikan juga seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Harga mutlak X itu sama dengan juga akar dari X kuadrat. Kenapa X kuadrat? Karena setiap bilangan yang dikuadratkan pasti hasilnya positif. 1 kuadrat, 1. Negatif 1 kuadrat, 1. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Setelah dikuadratkan, kemudian dia diakar, hasilnya juga akan menjadi positif juga. Contohnya, biar teman-teman nanti bisa lebih mudah untuk membayangkan. Misal ini,
2 sama dengan, nah ini kan gini, X-nya kan ini. Aduh, maaf. X2. Nah, dia bisa 1 akar dari 2 kuadrat. Dia juga bisa akar dari negatif 2 kuadrat. Ya kan teman-teman? Akar 2 kuadrat 4, diakarkan 2. Negatif 2 kuadrat 4, diakarkan 2. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pertidaksamaannya. Jadi di sini ada nilai mutlak dari X-1 kurang dari 2. Artinya ada jarak X terhadap 1 kurang dari 2. Oke, nah ini kita langsung lihat ke grafiknya saja. Oke, ini itu representasi grafiknya adalah di sini. Nah, ini representasi grafiknya itu. Nah, kita hitung-hitungannya seperti ini teman-teman. Di sini kan kita lihat bahwa X min 1 kurang dari 2. Nah, tadi kita beranjak ke yang pertama, penjelasan pertama. Berarti dia begini teman-teman. Nah, jadinya gini. 2 X min 1 2. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah melihat seperti ini, maka kita bisa memindah ruas. Negatif 1 ini kita pindah ruas. Negatif 1 kita pindah ruas ke kanan dan ke kiri. Maka dia adalah negatif 2. Maaf. Untuk yang kiri ini berarti dia negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Ini X. Yang sini 2 atau 3. Nah, berarti dia himpunan penyelesaiannya, daerahnya adalah antara negatif 1 dan 3. Begitu.